Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan kembali pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Doa kami kiranya semua diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah, berbicara tentang keteguhan hati. Sekali lagi, keteguhan hati. Mengapa orang-orang yang teguh hati adalah orang-orang yang tidak mudah stres, tidak mudah tersinggung, tetap bergairah, ada damai sejahtera. Tanpa keteguhan hati, tidak akan dapat bertahan dengan kesulitan seperti hari-hari ini. Selalu khawatir, selalu takut, tiba-tiba berubah. Lalu tidak ada lagi semangat untuk kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Tetapi pagi ini kita sama-sama, kiranya kita yang mendengarkan memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati dalam hal apa? Kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita memerlukan keteguhan hati? Tadi sudah saya singgung bahwa orang-orang yang tidak teguh hati itu mudah terhanyut dengan situasi kondisi hari-hari ini. Sangat dibutuhkan masa-masa yang sulit adalah keteguhan hati. Berapa banyak orang yang sudah mulai putus asa karena mereka tidak memiliki keteguhan hati. Kita belajar sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati dalam hal apa? Kita akan melihat sama-sama. Keluaran pasal 33, Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itulah Musa. Musa berkata kepada Tuhan, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Padahal, kalau kita melihat Keluaran 33 mulai ayatnya yang kedua, pasal 33 ayatnya yang kedua, Aku Allah akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab Aku Allah tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya Aku jangan membinasakan engkau di jalan. Itu kata Tuhan. Allah tidak mau membimbing, Allah tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel. Allah punya penilaian, Allah punya hal sehingga Allah tidak ikut berjalan bersama dengan bangsa Israel. Allah tidak membiarkan memang. Allah mengutus seorang malaikat untuk bersama-sama. Tapi Musa berkata, Aku tidak mau berjalan apabila Tuhan tidak membimbing. Tuhan sendiri tidak membimbingnya. Itulah keteguhan hati Musa. Allah punya alasan.
Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak dengar-dengaran, tidak taat. Sehingga Allah tidak mau membimbing. Tetapi Musa sebagai seorang pemimpin, dia tidak melihat bangsa Israel, orang-orang Israel. Tapi Musa rindu setiap perjalanan yang dilakukan harus Allah yang membimbing. Saudara, di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, kita harus punya keteguhan hati. Kita mau Allah yang membimbing kita, Allah yang menyertai kita. Jangan jalan sendiri. Jangan merasa kuat, jangan merasa bisa. Tetapi kita membutuhkan Allah, memerlukan Allah, tuntunan penyertaan daripada Allah. Kita tahu bagaimana akhir dari perjalanan kita apabila kita tanpa Tuhan. Jadi Musa berkata kepada Allah, "Jika Allah sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Akhirnya, karena keteguhan hati Musa menginginkan Allah tetap membimbing bangsa Israel, akhirnya Allah pun tetap membimbing bangsa Israel. Walaupun juga Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Musa memiliki keteguhan hati. Harus Allah. Tidak bisa. Walaupun Allah menyuruh seorang malaikat, tetapi Musa berkata, Allah sendiri. Kiranya hari-hari ini kita mau Allah yang menuntun kita. Memang Allah sudah berjanji Dia akan memberikan seorang penolong, sehingga Dia menyertai kita. Puji Tuhan buat gereja Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan selalu menyertai sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Ada kuasa Roh Kudus. Kita rindu, mari sama-sama gereja Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sendiri, kita akan tersesat. Jangan berjalan sendiri, kita tidak akan bisa. Kita perlu Allah, kita butuh Allah. Keteguhan hati kita selalu naikkan doa, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun aku, membimbing aku dalam setiap langkahku. Aku tidak mau berjalan sendiri, pegang tanganku. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita akan mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memiliki keteguhan hati. Kita akan melihat sama-sama yang kedua. Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudara, Yakub memiliki keteguhan hati. Dia bergulat sepanjang malam. Bahkan dikatakan di sini adalah pangkal pahanya sampai terpelecok. Tapi Yakub punya keteguhan hati, dia tetap pegang erat.
dia rindu diberkati. Dia ingin diberkati. Dalam pergumulan sepanjang malam, dia tidak hiraukan pangkal pahanya yang terpelecok, yang sakit, dia tidak hiraukan. Yang dia inginkan hanya satu perkara, diberkati. Keteguhan hati Yakub untuk diberkati. Dia tidak mau melepaskan. Sebelum aku diberkati, aku tidak mau melepaskan. Sudahkah kita mulai luntur waktu kita berdoa? Sudahkah kita mulai jemu waktu kita memuji Tuhan, beribadah di rumah? Kebosanan, kejenuhan sudah melanda. Tetapi pagi ini menggugah kita semuanya. Mari seperti Yakub. Sepanjang malam dia bergulat, capek, penat, sakit pangkal pahanya. Tapi dia tidak mau lepaskan. Dia rindu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namun namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Sekali lagi, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, karena keteguhan hati Yakub, dia mengalami kemenangan. Dia bergumul sepanjang malam. Namanya dulu Yakub, sekarang dirubah menjadi Israel. Nama yang sampai hari ini masih terdengar, yaitu Israel. Dari seorang Yakub yang memiliki keteguhan hati, bergumul sepanjang malam, nggak mau melepaskan sebelum aku diberkati oleh Tuhan. Namamu lagi tidak Yakub, sekarang Israel. Karena engkau sudah bergumul dan engkau menang. Siapa yang rindu hari ini mengalami kemenangan, milikilah keteguhan hati. Jangan cepat menyerah. Terus bergumul sepanjang hari, sepanjang masa. Terus bergumul sampai berkat itu kita boleh terima yang daripada Allah. Teruslah engkau memuji Tuhan, teruslah engkau berdoa, teruslah engkau bersemangat. Jangan pernah luntur, saudara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Menjadi Israel, menjadi pemenang. Yang awalnya Yakub, yang mungkin namanya kurang baik, tetapi karena memiliki keteguhan hati, akhirnya Yakub tidak lagi namanya Yakub, tetapi Israel. Nama yang sampai hari ini ada. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan Yakub pun melahirkan 12 suku daripada bangsa Israel. Itulah seorang Yakub yang memiliki keteguhan hati dalam pergumulannya sepanjang malam. Akhirnya dia diberkati. Haleluya. Akhirnya dia menjadi seorang pemenang karena keteguhan hatinya. Seandainya Yakub tidak memiliki keteguhan hati, ya sudahlah, aku menyerah. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya pemenang. Dia tidak akan menjadi Israel. Dia tetap menjadi Yakub. Tapi karena keteguhan hatinya, sekarang namanya Israel, pemenang. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama menjadi seorang pemenang. Lebih daripada pemenang. Nikmati
berkat Tuhan yang dicurahkan bagi orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, mari kita lihat sama-sama Matius pasalnya yang ke-20. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Puji Tuhan, ada 2 orang yang sakit buta. Waktu dia dengar, dia tidak bisa melihat, tapi dia mendengar Yesus lewat. Dia gunakan kesempatan itu. Dia berteriak, walaupun dia tidak melihat, tapi dia mendengar. Dia punya mulut. Dia berteriak, memanggil, memohon kepada Yesus, mohon pertolongan yang daripada apa. Ada banyak orang di sekitarnya menyuruh mereka untuk diam. Tetapi waktu orang-orang menyuruh mereka untuk diam, namun mereka semakin keras berteriak. Luar biasa. Mata boleh tidak melihat, tapi telinga mendengar, mulut dapat berbicara. Pagi hari ini, saudara sudah mendengar kebenaran firman Allah. Mulut saudara bisa saudara pakai untuk memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi dengan 2 orang buta ini? Yesus berhenti dan memanggil mereka. Tuhan bertanya, "Apa?" Apa? Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kalau saudara memiliki keteguhan hati pagi hari ini, Tuhan bertanya, apa yang Tuhan mau perbuat untuk saudara pagi hari ini? Asal saudara punya keteguhan hati seperti 2 orang buta ini. Memiliki keteguhan hati, semakin dilarang untuk berteriak, mereka semakin keras untuk berseru kepada Tuhan. Saudara, pakai mulut kita untuk terus berseru memanggil namanya. Haleluya, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kedua orang buta ini akhirnya dapat melihat. Saya percaya pagi hari ini kalau saudara memiliki keteguhan hati, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Asal engkau mempunyai keteguhan hati. Firman Allah yang lain katakan, kalau engkau tidak memiliki keteguhan hati, engkau tidak akan menerima apapun juga. Engkau tidak akan mendapat apa-apa, karena engkau tidak memiliki keteguhan hati. Pagi hari ini, mari sama-sama saya dan saudara harus memiliki keteguhan hati.
Keteguhan hati seperti Musa. Kalau Tuhan gak menyertai, aku tidak berangkat. Tuhan harus beserta. Demikian juga setiap langkah kita. Kita mau Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya. Seperti Yakub bergumul. Bergumul dan terus bergumul. Tidak akan melepaskan kalau tidak diberkati, saudara. Jangan cepat putus asa. Yakub akhirnya diberkati, saudara pun yang memiliki keteguhan hati. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, memiliki keteguhan hati untuk selalu berseru kepada Allah. Berteriak semakin keras, berseru kepada Allah. Nggak pernah berhenti untuk terus berseru, memanggil namanya, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini alami berkat Tuhan, alami kemurahan Tuhan. Asal saya dan saudara memiliki keteguhan hati, miliki keteguhan hati. Jangan bimbang, percaya. Jangan ragu, percaya. Ada Tuhan di pihak. Ada Tuhan yang akan menolong saudara. Haleluya. Bukan manusia yang menolongmu, Tuhan yang menolongmu. Puji Tuhan, pagi hari ini, inilah kebenaran firman Allah. Kiranya membangun iman saudara. Di tengah-tengah masa yang sulit, tidak tahu sampai kapan semuanya ini akan berlalu. Tetap kita berdoa supaya Allah memulihkan semuanya. Tetapi di atas semuanya, Allah yang berkuasa. Asal kita memiliki keteguhan hati, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebelum kita menaikkan doa dan menutup ibadah kita pagi hari ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
dan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Pagi ini, apapun persoalan yang sedang terjadi di dalam hidup saudara, apapun persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini, saya tidak mengetahui persis keadaan saudara. Mungkin saudara sedang dalam pergumulan, kesulitan. Pagi ini firman Allah mengingatkan kita untuk memiliki keteguhan hati. Percayalah dengan sungguh bahwa Allah sanggup memberkati saudara. Allah sanggup buka jalan buat saudara. Haleluya, milikilah keteguhan hati. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, haleluya, glory. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kami punya Allah yang peduli. Kami menyembah Allah yang mengerti dalam setiap keadaan kami. Tetapi Tuhan mau supaya kami juga memiliki keteguhan hati, ketetapan hati untuk percaya kepadamu dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu. Engkau yang lebih mengetahui keadaan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang mengetahui keberadaan hidup mereka.
Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati. Kami pertaruhkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Malam pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami, lingkungan kami di mana kami tinggal, yang hari-hari ini masih banyak penularan sakit penyakit. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Allah dengan kuasa-Nya sanggup memutuskan setiap rantai penularan, dipulihkan, disembuhkan, disehatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga mereka masing-masing, kemanapun melangkah, Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Biarlah seluruh jemaat-Mu terus mengandalkan Tuhan, percaya hanya kepada Allah, mengasihi, tetap tinggal melekat di dalam Tuhan, mengenal Engkau Allah lebih dalam lagi. Diberkati mereka semuanya. Usaha pekerjaan apapun, kiranya turunlah berkat-Mu atas seluruh hidup sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, tidak ada yang meminta-minta, tidak ada yang kekurangan. Semuanya ada dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang terlalu baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terus semangat.